Namun sejak pandangan politik mereka berseberangan, aku perhatikan seperti ada perseteruan di antara mereka. Setiap pulang dari musola, biasanya mereka jalan bersama, namun sejak saat itu mereka berjalan sendiri-sendiri. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Rustam di Jawa Timur. Diary pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Tidak dipungkiri, meskipun di depan media tokoh-tokoh dari masing-masing kubu politik itu terlihat seperti bermusuhan dan saling serang dengan pandangan politik mereka masing-masing, namun di balik layar sebenarnya tidaklah demikian. Jangankan bermusuhan, makan malam saja terkadang satu meja. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang memihak masing-masing kubu politik pilihan mereka, yang awalnya akrab namun akibat pilihan mereka berbeda, mereka pun menjadi saling berseteru. Sama seperti yang terjadi pada dua orang tetanggaku, Pak Kardi dan Pak Trisno. Keduanya sudah berusia setengah abad lebih dan keduanya sama-sama berprofesi sebagai petani. Mereka sebenarnya adalah sahabat karib sejak kecil, bahkan rumah mereka pun berhadap-hadapan, hanya dibatasi jalan kampung. Namun sejak pandangan politik mereka berseberangan, aku perhatikan seperti ada perseteruan di antara mereka. Setiap pulang dari musola, biasanya mereka jalan bersama, namun sejak saat itu mereka berjalan sendiri-sendiri. Puncaknya adalah ketika selepas asar, saat keduanya sedang mencari rumput untuk kambing-kambing peliharaan mereka. Saat keduanya bertemu di tanggul sungai, mereka kembali terlibat debat sengit soal calon presiden pilihan mereka masing-masing. Pak Kardi berada di kubu pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, sementara Pak Trisno sebagai pendukung Joko Widodo Yusuf Kala. Keduanya saling melontarkan kata-kata pembenaran terkait kelebihan pilihannya masing-masing dan menjelekkan kubu lawan. Debat pun berubah menjadi adu mulut dan akhirnya senjata arit yang mereka gunakan untuk memotong rumput pun ikut maju. Duel maut pun tak terhindarkan. Mereka saling sabet. Beberapa warga yang melihat mereka duel hanya berteriak histeris,
tidak berani melerai karena takut terkena sabetan senjata arit yang mereka gunakan. Perkelahian terhenti setelah Pak Trisno tumbang akibat perutnya terkena sabetan arit dari Pak Kardi. Sementara Pak Kardi sendiri juga mengalami pendarahan akibat terkena beberapa sabetan arit dari Pak Trisno. Setelah perkelahian berhenti, warga berani mendekati mereka. Keduanya segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang nyawa Pak Trisno tidak terselamatkan akibat kehilangan banyak darah. Jadi akhirnya Pak Kardi pun jadi tersangka pembunuhan Pak Trisno. Tetangganya sendiri yang juga sahabat karibnya sejak kecil, dan pemicunya hanya masalah sepele perbedaan pilihan calon presiden. Aku sendiri tidak habis pikir, segitu hebatnya dampak perbedaan pandangan politik di sebagian kalangan masyarakat kita hingga nyawa jadi taruhannya. Sementara tokoh politik yang diidolakan justru saling mesra dengan rival politiknya saat berada di belakang panggung. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Rustam di Jawa Timur. Terima kasih Mas Rustam yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Rustam atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.